Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan semoga pada kesempatan kali ini seluruh teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Malam hari ini agak berbeda ya. Biasanya mejanya memanjang nih, melebar. Tapi karena apa? Karena akan ada sesuatu yang spesial di closing kita nanti. Kita kedatangan satu bintang tamu, yaitu pokoknya rahasia lah ya. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Dan kisah malam ini adalah kisah dari Bang Untung Prasetyo, salah satu penulis favorit kita yang sudah lama ditunggu-tunggu karyanya. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah sehat walafiat, kembali seperti sedia kala. Dan seperti biasa, terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah selalu setia di channel kami, yang sudah selalu bergabung di tiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Gani, sosok gaib penghuni kawasan Blok M. Jakarta, sekitaran tahun 2018. Kisah ini dialami oleh Pak Erik yang bekerja sebagai seorang security di sebuah restoran Jepang yang ada di daerah Jakarta Selatan. Kejadian janggal yang dialami oleh Pak Erik tersebut membuat Pak Erik tidak dapat bekerja selama 6 bulan lebih setelah kejadian itu. Malam itu tidak seperti malam-malam biasa ketika Pak Erik mendapatkan shift untuk berjaga malam. Malam di mana Pak Erik mengalami kejadian janggal itu sungguh terasa sangat panjang bagi Pak Erik yang sebelumnya tidak memiliki firasat apapun. Pak Erik dan istrinya sama-sama bekerja sebagai security, tapi mereka bertugas di tempat yang berbeda. Di sore hari itu, istri Pak Erik mengantarkan Pak Erik terlebih dahulu ke restoran Jepang tempat Pak Erik bekerja. Barulah istri dari Pak Erik ini pergi ke tempat yang bekerja yang berada di sekitaran 3 blok dari tempat Pak Erik bekerja. Malam semakin larut. Ketika restoran tempat Pak Erik bekerja tutup, Pak Erik pun berkeliling ke area resto untuk memastikan semua pintu terkunci dengan sempurna. Ketika Pak Erik sampai di ruang memasak, Pak Erik pun mulai merasakan keanehan-keanehan yang muncul. Dan keanehan itu bermula ketika Pak Erik mendengar suara tembok yang dipukul beberapa kali. Suara dinding dengan getaran pun mulai didengar dan dirasakan oleh Pak Erik. Ia yang belum yakin dengan suara yang didengarnya itu pun serta getaran yang dirasakannya masih terus mencoba mencari sumber suara dan getaran itu berasal. Setelah mengelilingi seluruh ruangan yang berada di restoran itu, langkah Pak Erik pun terhenti di bagian belakang sebelah dapur ketika melihat sekilas ada asap tipis yang mengepul dari bagian bawah dinding yang menjadi pembatas dapur dan ruangan lainnya. Asap putih tipis itu terus mengepul walau Pak Erik yakin tidak ada api dari tempat asap itu datang. Pak Erik yang belum merasakan apapun mulai mendekati asap yang terlihat masih mengepul tipis tersebut. Hingga akhirnya Pak Erik pun mendapati sesuatu sebesar kodok ada di hadapannya dengan jarak sekitar 3 meter. Pak Erik yang tidak yakin dengan apa yang dilihatnya itu mulai mendekat dan terus memperhatikan benda apa yang tiba-tiba saja muncul dan mengeluarkan asap putih tersebut. Setelah jarak Pak Erik dengan sesuatu yang mengepulkan asap putih itu tinggal sekitar 2 meter lagi, tiba-tiba saja sesuatu yang terlihat kecil tadi menjadi sangat besar dan terus membesar dengan sangat cepat. Pak Erik yang kaget kala melihat sesuatu yang kini terlihat memiliki tubuh besar itu pun lalu mundur beberapa langkah sambil berteriak. Dan ketika Pak Erik sudah bisa berdiri tegak kembali, barulah sosok makhluk gaib yang tadinya berwujud kecil itu kini terlihat sangat jelas dengan tubuhnya yang sangat besar dan juga tinggi. Pak Erik masih mencoba mengatur nafasnya untuk menenangkan dirinya. Ia pun lalu mulai berzikir dalam hati untuk menghilangkan rasa takut yang mulai datang menyelimutinya.
Sosok makhluk gaib bertubuh besar dan kekar yang kulitnya berwarna hitam legam tersebut menyeringai dan menatap tajam ke arah Pak Erik. Tubuh Pak Erik yang masih gemetar karena mendapati penampakan sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu mulai dapat kembali tenang. Dan di saat itulah Pak Erik pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengumpulkan energi tenaga dalamnya untuk bisa menyerang sosok yang telah mengganggunya tersebut. Ya, Pak Erik sendiri pernah belajar ilmu tenaga dalam di sebuah perguruan. Ia mulai berkonsentrasi penuh untuk bisa mengusir sosok makhluk gaib yang baru pertama kali ia lihat tersebut. Sosok makhluk bertubuh besar dan kekar yang di bagian kakinya melayang seperti asap itu masih terus menatap tajam Pak Erik, seolah sosok itu sedang mengintimidasi Pak Erik dengan kedua matanya yang perlahan mulai menjadi merah tersebut. Walaupun sosok makhluk gaib yang sangat mengerikan itu terlihat seperti mengancam Pak Erik, namun Pak Erik pun terus membacakan doa dan juga mengumpulkan tenaga dalam untuk bisa menyerang. Pak Erik yang sudah merasa yakin jika energi tenaga dalam yang dikumpulkannya dan juga doa-doa yang dibacakannya dalam hati pun mulai melakukan serangan terhadap sosok yang tinggi tubuhnya sudah mencapai plafon restoran tersebut. Tapi ketika Pak Erik menghentakkan kedua tangannya untuk menyerang, tidak terjadi apapun pada sosok yang kini malah tersenyum sinis kepada Pak Erik. Pak Erik yang mulai kesal dengan sosok tersebut pun mencoba kembali mengumpulkan tenaga dalamnya dan menyerang kembali sosok tersebut. Namun percobaan serangan Pak Erik yang kedua pun gagal dan mendapatkan tawa keras dari sosok menyeramkan itu. Pak Erik yang mulai ragu dengan kemampuannya itu mencoba berkonsentrasi penuh sambil terus berdoa dengan khusyuk. Ia pun kini tidak peduli lagi akan sosok bertubuh besar yang menurut Pak Erik sosok tersebut mulai melayang mendekatinya. Dan ketika jarak antara dia dengan sosok makhluk gaib itu semakin dekat, ia pun lalu menghentakkan kedua tangannya yang berisikan tenaga dalam itu dengan penuh keyakinan. Dan betapa bersyukurnya Pak Erik ketika sosok makhluk gaib bertubuh besar dan berkulit hitam kemerahan itu terpental ke arah dinding tempatnya muncul tadi. Alhamdulillah, mental juga loh, ujar Pak Erik yang merasa sangat senang karena dapat merobohkan sosok makhluk gaib yang mendekatinya dan ingin menyerangnya itu. Karena tubuh dari sosok makhluk gaib tersebut terpental keras hingga membentur dinding, tidak lama kemudian sosok tersebut pun langsung berubah menjadi kepulan asap tebal dan langsung bergerak terbang ke arah atas dan menghilang dari pandangan Pak Erik. Pak Erik yang tubuhnya masih gemetar pun perlahan mulai pergi meninggalkan ruangan tempat sosok makhluk gaib tadi muncul, dan dengan langkah yang lemah serta detak jantung yang tak beraturan, Pak Erik mulai keluar dari dalam restoran tersebut untuk menenangkan diri di dalam pos jaga yang berada di area luar bangunan restoran. Pak Erik tidak pernah menyangka jika malam itu ia akan kedatangan sosok makhluk gaib yang sangat mengerikan pun mulai mencoba menenangkan diri di dalam pos satpam. Ya, hari itu Pak Erik yang memang lupa membawa dompet karena dompetnya berada di bawah jok motor yang dibawa oleh istrinya tersebut hanya dapat bersandar lemas karena tidak memiliki sebatang rokok pun yang biasa dia hisap untuk sekedar menghilangkan rasa jenuh. Tapi malam itu, di tengah-tengah suasana mencekam, Pak Erik hanya bisa terduduk lemas sambil meminum air putih yang ada di pos tempatnya berjaga. Sambil menunggu temannya yang biasanya lewat sepulang mereka berjaga, Pak Erik masih terdiam di dalam pos security sambil menepuk-nepuk nyamuk yang malam itu terasa sangat banyak. Pak Erik yang malam itu menjadi bingung sendiri karena masih merasakan kengerian atas penampakan makhluk bertubuh besar dan sangat tinggi serta memiliki lengan yang terlihat sangat kekar berwarna kulit hitam legam tanpa bulu tersebut mulai mengumpulkan nyamuk-nyamuk yang telah mati ditepuknya. Nyamuk-nyamuk yang telah mati ditepuk oleh Pak Erik itu lalu diletakkannya di atas meja yang ada di sampingnya. Dan tidak hanya itu saja, nyamuk yang sudah mati tersebut pun lalu dihilangkan bagian sungutnya oleh Pak Erik dengan menggunakan jempol tangannya.
Hingga entah sudah berapa nyamuk yang tergeletak tak berdaya dengan sungut atau belalai yang terpisah dari tubuhnya. Dan pada saat Pak Erik melakukan hal tersebut kepada nyamuk terakhir itu, barulah Pak Erik mendapati sesuatu hal di luar nalar yang hingga saat ini membuat dirinya merasa bingung. Bagaimana tidak, nyamuk terakhir yang pada saat itu ingin dihilangkan belalainya oleh Pak Erik tiba-tiba saja berbicara ketika ternyata Pak Erik telah mematahkan kaki dari nyamuk tersebut. Ya, nyamuk yang sudah mati dan kakinya dibuat patah oleh jempol Pak Erik itu pun berbicara dengan suaranya yang terdengar jelas oleh Pak Erik. "Coba saja kalau kamu merasakan apa yang saya rasakan," ujar seekor nyamuk yang baru saja ditepuk dan kakinya dibuat terlepas dari tubuhnya. Mendengar seekor nyamuk itu bisa berbicara, Pak Erik sangat terkejut dan seketika itu juga bulu kuduk Pak Erik meremang. Ia pun lalu kembali merasakan ketakutan. Belum hilang rasa takut yang dialami Pak Erik karena mendengar suara dari nyamuk yang bisa berbicara padanya tadi. Tiba-tiba saja ia mendapatkan penglihatan yang sangat jelas tergambar dalam benaknya. Entah berapa lama Pak Erik masuk ke dalam sebuah tempat yang menggambarkan sebuah kecelakaan yang akan ia alami. Namun Pak Erik melihat dengan jelas bahwa pada hari itu Pak Erik mengalami kecelakaan hingga membuat kakinya patah. Karena sangat terkejut dengan kejadian yang ia lihat tersebut, Pak Erik pun lalu keluar dari dalam ruangan pos jaga tempatnya berada tadi. Hati Pak Erik yang sangat gelisah karena sudah melihat sesuatu itu membuat Pak Erik kembali melakukan patroli di sekitaran restoran tempatnya bekerja. Pak Erik yang biasanya melihat banyak pemulung yang tidur di sebelah restoran pun mencoba mencari teman mengobrol untuk sekedar menenangkan risau hatinya atas penglihatan-penglihatan janggal yang dialaminya tadi. Pak Erik pun di sini segera berjalan ke arah samping restoran yang merupakan sebuah bangunan kosong bekas kafe milik artis ternama Indonesia. Di sana biasanya ada beberapa orang yang beristirahat atau biasanya sedang mengobrol. Tapi malam itu, Pak Erik pun hanya melihat satu orang yang duduk sendirian di bangunan kosong yang ada di samping restoran tempat ia bekerja. Pak Erik pun lalu memanggil seseorang yang duduk tersebut, lalu meminta orang itu mendekat ke arahnya untuk diajak berbincang-bincang menghabiskan waktu malam itu. Orang yang duduk sendirian itu pun mulai berjalan mendekat ke arah Pak Erik. Tapi orang yang berjalan ke arah Pak Erik tersebut tiba-tiba saja membelokkan langkahnya dan berjalan ke arah samping yang juga terdapat pintu di sana. Pintu tersebut memang terkunci dan hampir tidak pernah terbuka, dan yang membuat Pak Erik kebingungan saat itu adalah sosok orang yang dipanggilnya dan dia ajak mengobrol tersebut berjalan menembus tembok samping pintu yang selalu terkunci. Dan tidak hanya itu saja, orang tersebut pun kembali menembus tembok restoran dan menghilang masuk ke dalam restoran tempat Pak Erik bekerja. Pak Erik yang menyaksikan kejadian-kejadian aneh tersebut pun hanya diam dan terpaku setelah menyadari bahwa orang yang dipanggilnya tadi ternyata adalah sosok makhluk gaib. Pak Erik pun langsung pergi meninggalkan tempat di mana ia biasa berbincang dengan para pemulung yang beristirahat di bangunan kosong bekas kafe tersebut. Pak Erik pun lalu memilih menunggu teman-teman sejawatnya di pinggiran jalan besar yang terlihat sangat sepi. Padahal tidak biasanya jalan raya daerah itu sepi. Setelah 1 jam lebih menunggu teman-teman satu profesinya yang sedang berjaga di gedung lain, Pak Erik pun mendapati seorang tukang kopi keliling yang datang menghampiri. Setelah berbincang-bincang dan meminta kopi serta sebungkus rokok yang akan dibayarnya esok lusa, Pak Erik pun kembali lagi berjalan menuju ke pos jaga. Di bagian luar pos jaga itulah Pak Erik lalu menikmati kopi hitam dan beberapa batang rokok hingga akhirnya Pak Erik di sini mulai mencium bau wangi pandan yang sangat menyengat. Bersamaan dengan bau wangi pandan yang menyengat tersebut, Pak Erik mulai mendengar suara tangis yang sangat memilukan. Mendengar suara yang sangat mengiris hati itu, bulu kuduk Pak Erik kembali meremang dan Pak Erik pun mulai merasakan desiran angin yang berhembus menerpa wajahnya.
Setelah tubuh Pak Erik seperti terkena hembusan angin lembut itu, Pak Erik pun mendengar suara cekikikan yang sangat jelas tapi terdengar pelan, seolah sangat jauh. Suara tawa cekikikan itu pun kembali berubah menjadi suara tangisan lirih yang kembali membuat Pak Erik berdiri dan mengedarkan pandangannya ke arah atas. "Kamu ngapain, Siti? Siti, malam-malam begini malah ketawain saya. Terus kamu nangis. Kamu kenapa, Siti? Siti?" ujar Pak Erik sambil terus memperhatikan ke arah sebuah pohon besar yang berada tidak jauh dari tempatnya. "Jangan ganggu saya, Ti. Saya udah diganggu mulu di dalam tadi," imbuh Pak Erik lagi. "Udah 3 kali saya diganggu, Ti, Siti," ujar Pak Erik kepada sosok yang tidak terlihat wujudnya itu. Dan tidak lama setelah itu, bau daun pandan yang sangat menyengat tadi pun mulai menghilang dan keadaan pun kembali normal. Tapi belum sempat hilang rasa merinding yang dirasakan oleh Pak Erik, tiba-tiba saja sosok perempuan bergaun putih kembali tertawa di atas pohon beringin besar yang ada di sebelah restoran tempat Pak Erik bekerja. Sosok perempuan berambut panjang, bergaun putih, terlihat seolah meledek Pak Erik yang memang merasa mulai agak takut itu. Melihat hal itu, Pak Erik pun kembali berdiri, lalu ia berjalan menghampiri pohon besar tempat sosok makhluk gaib berwujud perempuan yang biasa dikenal dengan kuntilanak itu. "Woi Siti, awas lu jatuh dari atas pohon baru tahu rasa lu," ujar Pak Erik yang sudah merasa sangat kesal dengan sosok yang terus menakut-nakutinya itu. Tidak lama Pak Erik berteriak dan menunjuk-nunjuk ke arah sosok kuntilanak tersebut. Sosok makhluk gaib yang masih terdengar tertawa cekikikan itu mulai melesat terbang ke arah seberang jalan dan menghilang di gedung besar yang berada di seberang restoran tempat Pak Erik bekerja. Setelah itu, barulah suasana pun terasa hening dan damai. Pak Erik pun kembali masuk ke dalam pos tempatnya berjaga. Malam yang sungguh luar biasa bagi Pak Erik, di mana dalam waktu 1 malam saja Pak Erik harus mendapatkan 4 teror dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitaran tempatnya bekerja itu. Dan Pak Erik pun kini masih diganggu oleh penglihatan yang dialaminya tadi yang menurutnya hal tersebut sangatlah aneh. Sekitar pukul setengah 6 pagi, Pak Erik pun sudah selesai menyapu sekitaran restoran tempat ia bekerja. Tidak lupa, Pak Erik pun juga menyiram semua tanaman yang ada di sana. Dan jam setengah 8 pagi, istri dari Pak Erik yang juga sudah selesai berjaga malam di sebuah restoran mulai datang untuk menjemput Pak Erik. Sekitar pukul 8 pagi, Pak Erik pun lalu pulang ke rumah bersama istrinya. Di tengah perjalanan, Pak Erik yang baru teringat akan penglihatan semalam bahwa dia dan juga istrinya akan mengalami kecelakaan di sebuah lampu merah pun mulai menceritakan kepada istri Pak Erik. Saat itu jalanan sudah dipadati oleh kendaraan. Istri dari Pak Erik yang awalnya meminta untuk memutar balik saja pun mulai ragu dengan apa yang diceritakan Pak Erik. Begitu juga dengan Pak Erik sendiri, melihat jalanan yang sudah sangat macet sekali waktu itu, akhirnya ia pun enggan untuk memutar balik dan mengambil jalan lain yang dapat diakses menuju ke tempat tinggalnya. Sesampainya dia di sebuah lampu merah, Pak Erik pun lalu berhenti di bagian paling depan. Disitulah Pak Erik mulai teringat akan peristiwa yang sudah tergambar jelas di pikirannya semalam. Namun, Pak Erik sendiri mulai ragu dengan penglihatan gaib yang dialaminya tersebut. Dan tidak beberapa lama berhenti di sebuah lampu merah, Pak Erik merasa ada 3 motor yang bergerak maju dan langsung menyeberangi perempatan jalan di kawasan Blok M tersebut. Pak Erik yang kaget karena sudah ada beberapa motor dari arah belakangnya yang mendahuluinya, akhirnya ia pun menarik tuas gas yang ada di tangan kanannya. Dan ia pun sangat terkejut ketika pandangan mata Pak Erik yang melihat dengan jelas 3 motor yang ada di depannya itu seperti menembus kendaraan yang melintas tepat di hadapan mereka. Dan setelah 3 motor itu menghilang, tiba-tiba saja tubuh Pak Erik terpental dari sepeda motornya karena dihantam mobil sedan yang berjalan lurus ke depan. Disitulah kecelakaan yang sebenarnya sudah dilihat oleh Pak Erik semalam akhirnya benar-benar terjadi.
Kejadiannya sama persis dengan apa yang ia lihat semalam. Ya, kecelakaan yang dialami Pak Erik pagi itu benar-benar sama persis dengan apa yang sudah ia lihat semalam. Setelah ada peristiwa nyamuk yang memarahinya, Pak Erik masih melihat istrinya yang terpental sejauh kurang lebih 3 meter dari sepeda motornya, dan Pak Erik terpental lebih jauh lagi. Kamu, kamu nggak apa-apa, Bu? Tanya Pak Erik yang belum menyadari luka-luka di tubuhnya. Alhamdulillah, aku nggak kenapa-napa, Pak, balas istri Pak Erik. Dan ketika Pak Erik ingin berdiri dan menolong istrinya, barulah di situ Pak Erik sadar jika kaki kiri Pak Erik mengalami patah tulang akibat benturan keras tadi. Ia pun langsung dibantu orang-orang dan juga pemilik mobil sedan yang menabraknya tadi, dan segera dilarikan ke rumah sakit Pertamina Pusat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan setelah dinyatakan mengalami patah kaki, Pak Erik pun di sini meminta untuk dibawa pulang saja untuk menjalani pengobatan alternatif, dan selama 4 bulan lamanya Pak Erik pun harus beristirahat di rumah untuk melakukan penyembuhan dan juga pemulihan. Pak Erik yang sempat menyesal karena tidak mengikuti apa yang telah dilihatnya pun mulai merasa kecewa dengan apa yang menimpa dirinya. Dan di tengah kekecewaannya itulah, Pak Erik pun sempat mengalami beberapa kejadian-kejadian janggal yang masih berhubungan dengan hal-hal mistis. Karena Pak Erik menjadi seorang yang pemurung, karena atas kejadian itu, Pak Erik pun menjadi seorang yang pemurung. Bahkan ia pun mulai sering mengalami hal-hal di luar nalar hingga membuatnya kembali mendengar suara-suara yang wujudnya tidak jelas. Pada bulan kedua setelah kecelakaan itu, Pak Erik yang belum tertidur dan sendirian berada di ruang tamu rumahnya pun melihat ada seekor nyamuk yang hinggap di tangan kanannya. Pak Erik pun di sini hanya membiarkan nyamuk yang hinggap tersebut dan terus saja memperhatikan nyamuk kecil yang perutnya terlihat mulai membesar. Ambil aja sepuas kamu sampai kamu kenyang, gumam Pak Erik sambil terus memperhatikan nyamuk tersebut. Dan betapa terkejutnya Pak Erik ketika nyamuk yang terus dilihatnya sedang menyedot darah dari tangannya kembali mengeluarkan kata-kata atau berbicara kepada Pak Erik. Kamu yang sabar, dalam waktu singkat kamu akan kembali bisa berjalan lagi. Tidak sampai 1 tahun, ujar seekor nyamuk yang kala itu membuat Pak Erik sangat terkejut. Setelah nyamuk tersebut berbicara, nyamuk yang terlihat sudah membesar di bagian perutnya itu pun langsung terbang dari tangan kanan Pak Erik. Dan dengan seketika, nyamuk tersebut pun menghilang dari pandangan matanya. Mendengar suara dari nyamuk tadi, Pak Erik pun merasa kembali mendapatkan angin segar untuk kesembuhannya. Bukan tanpa alasan, tapi Pak Erik masih ingat betul dengan suara nyamuk yang baru ia dengar. Ya, itu sama persis dengan suara nyamuk yang ketika di malam Pak Erik mendapatkan 4 teror bertubi-tubi dan akhirnya harus mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan patah kaki di bagian kirinya. Setelah dibuat terkejut oleh suara nyamuk yang terdengar sama, Pak Erik pun lalu merebahkan tubuhnya di atas sofa panjang tempat biasa beliau tidur di malam hari. Dan tidak lama kemudian, Pak Erik pun terlelap dan mulai masuk ke dalam mimpinya. Di dalam mimpinya tersebut, Pak Erik pun merasa berada di sebuah tempat yang tidak asing baginya. Saat itu, Pak Erik bermimpi berada di sebuah bangunan kosong yang ternyata bangunan tersebut adalah bekas kafe yang ada di sebelah restoran tempat ia bekerja. Di bangunan itu, Pak Erik bermimpi bertemu dengan seorang pemuda menggunakan pakaian pangsi berwarna putih dengan berkalung kain sarung hitam dan menggunakan kopiah hitam. Pemuda itu pun meminta Pak Erik untuk duduk di sampingnya dan memberikannya segelas kopi yang tiba-tiba saja ada di tangan kanan pemuda yang terlihat seperti pendekar pada zaman dahulu itu. Kamu ingat malam itu, waktu kamu memanggil saya dan saya malah masuk ke dalam bangunan tempatmu bekerja dengan cara menembus dinding itu? Tanya sosok pemuda yang memiliki rambut panjang sampai bahu tersebut. Ya, saya ingat bang, jawab Pak Erik sambil memegangi gelas kopi yang perlahan terasa hangat dan berubah menjadi panas. Waktu itu saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi di dalam bangunan tempat kamu bekerja
itu ada sosok makhluk bertubuh hitam terus memperhatikan saya dari dalam. Saya yang merasa kesal dengan jin jahat itu langsung mendatanginya dan menghajarnya hingga sosok makhluk hitam bertubuh besar itu pergi dari tempat yang ingin dijadikannya tempat tinggal tersebut. Ujar sosok pemuda itu. Mendengar pemuda berpakaian putih itu, sebenarnya Pak Erik mulai takut karena jelas sosok tersebut bukanlah sosok manusia. Namun, ketakutan Pak Erik mulai menghilang ketika sosok pemuda yang terlihat sangat gagah itu meminta Pak Erik meminum kopi yang ada di gelas yang masih dipeganginya itu. Setelah itu, sosok pemuda itu pun lalu meminta Pak Erik untuk duduk bersandar ke dinding dan meminta izin untuk memijat kaki kirinya yang patah. Waktu kamu kecelakaan itu semua ada sangkut pautnya dengan sosok jin hitam yang kau sudah buat mental ke dinding itu, ujar sosok pemuda tersebut sambil memegangi kaki Pak Erik yang patah. Makhluk itu kesal karena ia gagal untuk menakut-nakutimu dan juga kesal karena dia terkena serangan tenaga dalam. Imbus sosok pemuda itu lagi. Kok abang tahu kalau saya udah nyerang makhluk gaib itu dengan tenaga dalam? Tanya Pak Erik yang merasa heran dengan cerita yang didengarnya dari sosok pemuda tersebut. Saya tahu, waktu itu sebenarnya saya yang akan menghajar makhluk hitam itu jika kamu lari ketakutan. Tapi ternyata kamu memiliki nyali yang cukup besar dan memiliki energi murni yang dapat merobohkan sosok jin hitam yang sangat kuat itu, jawab sosok pemuda itu. Memangnya jin itu asalnya dari mana ya bang? Tanya Pak Erik yang mulai merasa penasaran dengan sosok jin hitam bertubuh besar yang ditemuinya di kantornya malam itu. Sosok itu adalah sosok jin gunung. Jin yang dulunya membantu seseorang untuk menangkal santet dan juga ilmu-ilmu hitam yang dikirimkan orang-orang sakti untuk menyakiti orang tersebut, jawab sosok pemuda itu. Maaf, kalau boleh tahu nama abang ini siapa ya? Tanya Pak Erik kepada sosok pemuda gagah itu. Saya biasa dipanggil Mat Gani. Saya asli orang daerah sini dulu. Dan saya ikut berjuang menghadapi company di Batavia ini, ujar sosok pemuda yang ternyata bernama Mat Gani. Tenang saja Rik, kamu akan bisa bekerja lagi di tempat itu dan saya akan ada di sana untuk menjaga kamu, imbu Mat Gani menambahkan. Ya bang, terima kasih bang, balas Pak Erik sambil menganggukkan kepalanya. Ya sudah, yang penting kamu sehat dulu. Ini tulang kamu sedang dalam proses penyatuannya kembali. Sementara ini kamu tidak boleh beraktivitas dulu selama 1 minggu ini. Jangan dibuat banyak bergerak pokoknya, ujar Mat Gani menjelaskan tentang kondisi kaki Pak Erik yang mengalami patah tulang cukup parah tersebut. Tidak lama setelah itu, Pak Erik pun merasakan rasa panas di bagian kakinya dan setelah itu Pak Erik pun terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Rasa sakit pada bagian kaki kiri Pak Erik pun kini mulai mereda setelah Pak Erik meminum kopi yang tiba-tiba saja ada di meja yang ada di ruang tamu rumahnya. Awalnya, Pak Erik bingung dengan munculnya segelas kopi yang terasa masih hangat itu, namun setelah mengingat-ingat mimpinya di mana ia bertemu dengan sosok Mat Gani dan juga dalam mimpi tersebut Pak Erik memegang segelas kopi hangat, maka Pak Erik pun di sini yakin jika kopi yang ada di hadapannya ini adalah kopi pemberian dari sosok Mat Gani. Karena pada malam itu, Pak Erik pun hanya bersama kedua anaknya yang sudah tertidur pulas di kamar masing-masing, sedangkan istri beliau mendapatkan shift berjaga malam seperti biasanya. Keesokan harinya, Pak Erik pun merasakan jika kakinya tidak terasa terlalu nyeri lagi, tapi mengingat perkataan dari Mat Gani, jika Pak Erik tidak boleh banyak melakukan gerakan, Pak Erik pun hanya berdiam diri di dalam rumahnya. Setelah 1 minggu berlalu, tepat di bulan ketiga, Pak Erik pun mulai belajar berjalan dengan menggunakan tongkat dan pada bulan ketiga itu, Pak Erik sudah tidak mengalami rasa nyeri pada kakinya lagi. Memasuki bulan keempat, Pak Erik pun kembali lagi bermimpi bertemu dengan sosok Mat Gani yang waktu itu menolongnya dari sosok jin hitam yang memang masih merasa dendam terhadap Pak Erik.
Saat itu, Pak Erik merasa dirinya berada di pos jaga restoran tempatnya bekerja. Sama persis seperti kejadian sebelumnya, sosok makhluk gaib bertubuh besar itu datang tepat di hadapan Pak Erik berbentuk kepulan asap yang perlahan membesar. Setelah berwujud sempurna, sosok makhluk gaib bertubuh hitam pekat dan bermata merah itu pun langsung mencekik dan mengangkat tubuh Pak Erik. Sosok makhluk gaib tersebut sepertinya ingin jika Pak Erik mati saat itu juga. Tapi beruntung, sosok Mat Gani pun datang dan ia pun langsung menyerang sosok makhluk bertubuh besar itu. Mendapatkan serangan dari Mat Gani, sosok jin hitam itu pun langsung menghempaskan tubuh Pak Erik hingga membentur tembok dengan keras. Pak Erik yang masih mendapati kesadarannya pun melihat pertarungan sengit antara Mat Gani yang ukurannya seukuran tubuh manusia normal harus menghadapi sosok jin yang tubuhnya 3 kali lipat lebih besar darinya. Namun, sedikit pun di sini Mat Gani tidak merasa gentar. Walaupun pukulan-pukulannya tidak begitu berarti di tubuh sosok jin hitam itu, sementara sosok jin hitam yang terlihat sangat kuat itu mulai membalas serangan-serangan dari sosok Mat Gani. Seketika itu juga, pemandangan Pak Erik pun berubah. Pak Erik yang awalnya berada di restoran tempat ia bekerja, kini ia seperti berada di sebuah padang rumput gersang dengan suasana senja. Mat Gani dan juga sosok jin hitam itu masih saling serang dan bertukar pukul hingga Mat Gani pun terlihat mulai kewalahan menghadapi sosok jin hitam besar tersebut. Kau terlalu meremehkanku, anak muda. Waktu itu aku memang kalah, tapi tidak hari ini, ujar sosok jin hitam yang wajahnya terlihat sangat garang. Sekarang aku akan memusnahkanmu dan mengambil sukma dari orang itu. Imbus sosok jin hitam itu sambil menunjuk ke arah Pak Erik. Melihat Mat Gani kewalahan, Pak Erik pun lalu mulai berdiri. Ia mulai mengumpulkan energi murninya. Pak Erik yang memang sudah menguasai jurus ilmu tenaga dalam dari ilmu yang dipelajarinya melalui seorang guru tersebut, berniat untuk membantu Mat Gani mengalahkan sosok jin hitam yang masih menaruh dendam terhadap Pak Erik. Mengetahui Pak Erik sedang berkonsentrasi untuk dapat melakukan serangan dengan menggunakan tenaga dalamnya, Mat Gani di sini langsung melesat kembali menyerang sosok makhluk hitam yang kini kekuatannya bertambah 2 kali lipat. Percuma saja manusia, kau tidak dapat menggunakan kekuatanmu. Kau hanyalah sukma, sedangkan tubuhmu sedang tertidur lelap saat ini, ujar sosok makhluk itu sambil memandang tajam ke arah Pak Erik. Mendengar apa yang sudah diucapkan sosok makhluk gaib itu, Pak Erik di sini tidak mempedulikannya. Dia tetap saja mengumpulkan energi murninya sambil terus berdoa memohon keselamatan. Pertarungan sengit pun kembali terjadi antara Mat Gani dan sosok jin hitam tersebut. Mat Gani kini terlihat melancarkan serangan-serangan mematikan ke arah sosok jin hitam itu hingga sosok jin hitam tersebut mulai mendapatkan beberapa luka dalam. Setelah mendapatkan serangan balik yang bertubi-tubi, sosok makhluk hitam itu mulai mengeluarkan pedang yang memancarkan cahaya merah dan tiba-tiba saja muncul di genggaman sosok makhluk tersebut. Tidak mau kalah dari sosok jin hitam itu, Mat Gani pun tersenyum lalu mengambil sebilah golok panjang berkepala harimau dalam warangka yang sangat hitam. Mat Gani pun mulai menghunus golok yang ada di tangannya itu dan ia pun langsung menyerang sosok jin hitam yang memegang pedang panjang dan besar itu. Sadar akan kekuatan besar dari pedang milik jin hitam itu, Pak Erik pun mulai mencari celah dan waktu yang tepat untuk bisa menghantamkan energi tenaga dalamnya yang memang sudah siap dilesatkannya. Dan saat-saat krusial pun datang ketika Mat Gani mulai kewalahan. Ia terdesak oleh serangan dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh sosok jin tersebut, dan di saat itulah Pak Erik mulai menghantamkan energi murni miliknya ke arah bagian samping tubuh jin hitam tersebut. Tanpa ampun lagi, sosok jin hitam itu pun terpental beberapa langkah dari hadapan Mat Gani. Menyadari hal itu, Mat Gani pun segera menebas lengan dari jin hitam itu hingga lengan itu terpisah dari tubuhnya, dan menyadari dirinya sedang dalam bahaya besar. Sosok jin hitam yang sudah kehilangan lengan itu pun memilih pergi dan melarikan diri. Tapi sesaat sebelum sosok jin hitam itu pergi,
Mat Gani pun melemparkan golok panjangnya ke arah tubuh jin hitam tersebut. Golok tajam yang memancarkan cahaya putih itu pun menancap dengan sempurna di bagian punggung jin hitam tersebut, dan dengan seketika jin hitam yang memiliki kekuatan besar itu pun ambruk tak berdaya. Tidak lama kemudian, sosok jin hitam itu pun berubah menjadi kepulan asap hitam dan perlahan menghilang dari pandangan mata Pak Erik. Setelah sosok jin hitam yang sangat kuat itu musnah, Mat Gani pun lalu menghampiri Pak Erik dan mengucapkan terima kasih karena Pak Erik tidak ragu untuk membantu. Bagusnya kamu tidak mengalami keraguan sedikit pun ketika jin hitam tadi sempat membulimu dan mengatakan bahwa kau hanyalah sukma yang tidak dapat melakukan apa-apa di sini. Tapi ketika keyakinan tetap kokoh, kamu pun dapat menghajarnya dengan energi murni yang berasal dari tubuhmu itu, ujar sosok Mat Gani kepada Pak Erik. Setelah berbincang dengan Mat Gani, Pak Erik pun lalu dikembalikan ke tubuhnya oleh Mat Gani. Ia pun memang mengatakan jika apa yang dialami itu bukanlah mimpi biasa. Saat itu, sukma Pak Erik memang terlepas dari tubuhnya setelah jin hitam tersebut mencekik Pak Erik dan mengempaskan tubuhnya. 1 bulan lagi, kau sudah mampu untuk berjalan kembali dan kembali bekerja, ujar Mat Gani sesaat sebelum sosok makhluk gaib yang merupakan seorang pendekar Betawi tersebut pergi. Memasuki bulan keempat, Pak Erik pun sudah dapat berjalan kembali tanpa menggunakan tongkat, dan memasuki akhir bulan kelima, Pak Erik pun diterima untuk bekerja kembali di restoran Jepang tempat bekerjanya dulu. Setiap malam di mana Pak Erik mendapatkan shift jaga malamnya, Mat Gani pun selalu datang menemani Pak Erik. Kadang Mat Gani datang dalam wujud seorang pemulung, kadang juga Mat Gani datang dalam wujud aslinya. Mat Gani banyak menceritakan tentang sejarah yang pernah terjadi di tempat Pak Erik bekerja dan daerah sekitarnya. Mat Gani pun di sini juga menceritakan tentang sosok-sosok makhluk gaib yang bergentayangan di daerah tersebut dan sering menakut-nakuti orang-orang di sana, termasuk sosok kuntilanak yang biasa dipanggil oleh Pak Erik dengan nama Siti. Sosok kuntilanak tersebut dulunya adalah seorang noni Belanda, anak dari seorang pembesar yang memimpin VOC pada zamannya. Sosok noni tersebut meninggal secara tragis akibat adanya pergerakan dari para pejuang yang datang dari berbagai daerah untuk merebut kemerdekaan bangsa ini dan mengusir para penjajah dari negeri ini. Mat Gani juga menceritakan sosok-sosok lain yang sering menampakkan diri di sana. Ada sosok genderuwo yang memang sudah lama tinggal di sebuah gedung yang berada di seberang jalan tempat restoran Pak Erik bekerja. Sosok genderuwo tersebut tidak jarang merubah wujudnya menjadi sosok manusia dan membuat bingung orang-orang yang bekerja di sana. Ada juga sosok kuntilanak yang wujud aslinya adalah seorang nenek tua yang menghuni pohon beringin besar yang ada di sekitaran tempat Pak Erik bekerja. Sosok nenek tua itu jarang sekali muncul dan menakut-nakuti orang, walau dia sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Hingga saat ini, Pak Erik yang sudah berhenti bekerja di restoran tersebut terkadang datang untuk mengunjungi sosok Mat Gani yang memang tinggal di sebuah bangunan kosong bekas kafe tersebut. Pak Erik merasa sangat senang dapat berkomunikasi dan juga berteman baik dengan sosok makhluk gaib bernama Mat Gani. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Untung itu selalu menarik untuk disimak, dan pada kesempatan hari ini kita akan menampilkan tamu spesial kita, yaitu Mas Untung Prasetyo. Luar biasa hadir di tengah-tengah kita, dan ini semua adalah hasil dari permintaan teman-teman semua ya. Akhirnya kita mengundang langsung Bang Untungnya di channel kita, dan alhamdulillah beliau bersedia berkesempatan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Aduh, luar biasa nih. Saya grogi loh di samping salah satu penulis besar nih. Gimana, Bang Untung udah sehat ya? Alhamdulillah udah sehat. Alhamdulillah udah sehat ya. Kemarin sempat sakit apa sih? Biasalah, asam lambung. Penyakitnya para orang yang suka begadang ya. Karena beliau ini kalau nulis tuh dapat feelnya malam malah Bang ya. Malam. Dan gini Bang ya, ini banyak teman-teman yang request nih, Bang Untungnya hadirin dong, katanya Bang Untungnya hadirin dong, dan malam ini alhamdulillah ya kesempatannya hadir. Ini Bang,
saya mewakili dari teman-teman subscriber ya, yang suka tanya di apa namanya di komentar ya. Ada juga yang sampai WA saya. Dari kisah-kisah Bang Untung ini bener kisah nyata ya Bang ya? Based on true story, jadi kisah nyata. Kisah nyata ya. Saya tulis semua kisah nyata. Itu dari pengalaman-pengalaman teman ya. Narasumber. Narasumber. Ada beberapa teman dekat lah Bang. Ada. Tapi ada nggak dari sekian banyak kisah yang abang udah saya bawain juga ya di beberapa channel kita itu, ada nggak sih yang pengalaman dari pribadi atau keluarga gitu? Ada nggak? Tapi nggak usah dikasih tahu yang mana nih. Kalau pengalaman pribadi ada, saya pernah mengalami, tapi nggak pernah saya tulis. Oh, jadi punya pengalaman Punya horor. pengalaman horor, tapi belum pernah saya tulis. Kalau belum berarti akan ada ya teman-teman ya. Mudah-mudahan. Jadi ini request dari kita juga nih, pengen juga nih. Aduh, saya grogi loh di samping Mas Untung. Jadi, dan ini nih, ada nggak? Kan biasanya para penulis horor nih yang saya kenal ya, itu kan biasanya ada satu kejadian-kejadian yang janggal ketika menulis sesuatu tuh. Buat Bang Untung sendiri pernah ada nggak? Ada dan hampir sering ya, karena sebelum saya tulis kan saya dengar kisah dulu nih dari narasumber. Dari narasumber langsung. Dari narasumber, dan kisah yang diceritakan ke saya itu kan pasti ada aura-aura yang bikin merinding lah. Iya. Dan ada momen-momen tertentu yang ya ketika menulis itu ya merinding, terus, takut. Ada juga kisah-kisah yang aura mistisnya itu Kuat. Gitu. aura mistisnya kuat sampai kita nulisnya itu kadang kalau yang aura mistisnya kuat itu kita nggak cukup sehari 2 hari kelar tulisan itu. Jadi akan butuh waktu lama Butuh waktu lama karena ya itu efek itu tadi mungkin ya, saya sendiri juga nggak ngerti sih. Ya. Tapi yang paling abang nggak bakal lupa gitu ya, itu pas kisah apa tuh Bang? Maksudnya yang bener-bener kayaknya parah nih gitu pas nulis, kayak hampir nyerah atau gimana? Ada nggak? Pasti ada lah pasti. Ada. Ya kisah dari Bang Rudi sih. Kisah dari Bang Rudi. Dari Yang mana tuh? Yang mana tuh? Jadi biar teman-teman juga bisa tahu nih. kisah Bang Rudi yang menolong korban rawa rontek. Oh, yang kisah. Jakabaya. Oh, jadi teman-teman kalau yang mungkin belum nonton bisa di channel kita ini yang kisah pemilik ilmu rawa rontek. Yang ini Jakabaya Bang ya. Jakabaya. Yang mana Bang Rudi sendiri kan didatengin sosok kepala doang itu. Kepala tanpa badannya. Saya ngebayangin aja udah ngeri waktu beliau cerita langsung itu merinding lah. Iya. Ngebayangin sosok itu dan ya auranya sampai kita ngerasain juga. Dan apa ya, kisah itu kan menurut Bang Rudi menurut Bang Rudi sendiri kan memang sosok Jakabayanya ini masih bersama beliau ya. Masih bersama beliau. Berarti ada kemungkinan pas abang nulis dia nungguin kayaknya. Mungkin. Apa itu yang bikin sakit lagi jadi? Bisa. Jadi tetap ya nggak sembarangan ya ketika menuliskan. Jadi kalau dalam orang Jawa itu mungkin ada kulonwun kali ya. Itu gimana tuh? Mungkin sih, tapi ya, saya karena udah mendapat izin dari narasumber yang mengalami kisah tersebut ya langsung saya tulis aja. Karena saya nggak mau berpikiran aneh-aneh terus menghambat pekerjaan saya juga. Ya yang berdampak nantinya. Jadi ya kalau merasa merinding ya udah kita berhenti aja dulu. Oh Atau gitu. kita break aja dulu atau kita sudahi malam itu. Saya karena biasa nulis lebih ininya malam sih, memang di atas jam 11, jam 12 itu kita masih nulis. Suasana udah sepi itu kita masih kerja, masih nulis. Luar biasa. Tapi pernah nggak dari pihak keluarga, istri atau anak itu ada nggak yang komplain gitu? Maksudnya gara-gara abang nulis horor berefek atau berimbas, ada nggak? Pernah nggak komplain gitu? Nggak ada sih kalau komplain, justru walaupun ikut ngerasain karena penasaran juga ya. Karena penasaran ya istri anak itu lebih penasaran aja, jadi ikut ngerasain aura mistis tapi nggak ada komplain. Nggak ada komplain ya. Maksudnya kan biasanya takutnya ada imbas apa jadi datang gitu. Alhamdulillah. Enggak ya, jangan sampai nanti bilang jalik ya. Luar biasa. Iya, kita agak ke ranah pribadi ya, biar teman-teman juga atau saya juga bisa mengenal secara pribadi Mas Untung. Mas Untung ini udah berkeluarga ya? Udah. Istri Istri satu anak, ya? Istri 1, anak 3. Anak 3.
aslinya mana sih Bang? Karena saya penasarannya gini loh. Banyak cerita-cerita Bang, selain kisah Bang Rudi sama Ardipian itu kan backgroundnya Jawa ya. Jawa. Terutama daerah-daerah pesisir selatan Gunung Kidul. Aslinya mana sih? Saya asli Gunung Kidul. Aslinya Asli Gunung. Lahir Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Jakarta, cuman orang tua asli dari Gunung. Asli Gunung Kidul. Dan pernah tinggal di sana? Pernah tinggal waktu sekolah SMP. Oh, waktu SMP. SMP di Gunung Kidul. Berarti lama ya? Lama. Ya karena kental banget nih budaya-budaya Jawanya nih, saya juga luar biasa lah. Dan oke, kita masuk ke dalam kisah barusan ya, ada kisah Pak Erik tadi ya. Pak Erik. Ini orang Jakarta Selatan nih, kebetulan rumah saya juga dekat sama Blok M nih, jadi kejadiannya nih dekat banget. Itu gimana sih secara garis besarnya aja ya, buat teman-teman kisah yang barusan dibawakan? Menurut saya pribadi, kisah itu unik banget. Unik ya? Unik. Jadi yang mana ada nyamuk bisa ngomong. Nah, ketika nyamuk itu ditepok mati, terus beliau ini kan mau ngilangin sungutnya tuh, belalai nyamuknya itu. Tapi pas yang di nyamuk yang terakhir itu kena kakinya dan kakinya patah. Nah, nyamuk itu ngomong. Itu uniknya di situ. Uniknya seekor nyamuk, istilahnya yang disakitin kan dia ngomong. Gimana rasanya kalau kamu ngalamin sakit seperti ini? Seperti ini. Dan kamu akan mengalami hal ini. Jadi dia setelah unik itu setelah nyamuk itu ngomong dia dapat penglihatan. Itu sih kalau menurut saya cerita yang unik ya, termasuk cerita unik ya Pak Erik. Pak Erik ini ya, dan apa namanya itu kayak suatu pesan ya. Kayak pertanda lah. Kayak pertanda dan ya tapi sekali lagi ini lebih ke ketetapan ya, sudah ketetapan. Jadi sekuat apapun dia dapat pertanda sekuat apapun ketika memang sudah menjadi ketetapan. Betul. Entah dia dilupain atau gimana, betul. Akhirnya terjadi juga ya. Ya intinya yang saya salah satu yang paling suka dari kisah-kisah Mas Untung pribadi sih, secara pribadi saya ya banyak pesan-pesan moral yang kita dapat dari kisah-kisah itu dan dibagikan ke teman-teman, dan luar biasa teman-teman ini animonya Bang Untung lagi itu luar biasa. Saya juga saya juga pribadi sebagai pembawa kisah ya, itu memang ada beberapa kisah yang saya bawakan yang terasa berbeda ya, terutama based on true story kan, itu kisah ini benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Jadi ya intinya overall Abang keren banget, dan jangan pernah berhenti berkarya Bang, terus semangat berkarya. Dan buat teman-teman nanti kita akan buat satu session di mana saya akan coba untuk Mas Untung menyampaikan kisahnya langsung di depan kamera khusus untuk teman-teman. Tapi mungkin ada di season keberapa nanti akan jadi surprise pokoknya buat teman-teman ya. Siap ya Bang ya? Siap. Bercerita langsung di depan kamera. Insyaallah siap. Ya, jadi kita berdua nanti, kita berdua. Ya oke, itu aja teman-teman. Mungkin sedikit obrolan singkat kita, perkenalan lah dengan Bang Untung. Terima kasih Bang Untung ya. Di pertemuan singkat ini semoga teman-teman sudah terpuaskan ya, bisa melihat oh ini loh Mas Untung. Keren kan? Penulis tuh harus pakai kacamata. Kalau saya nggak boleh karena suka baca beliau. Ya itu aja teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya Mas Untung, dan semoga nggak bosen ya untuk berkarya untuk menghibur kita semua. Dan buat teman-teman yang suka dengan video-video tadi, silakan diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan di-share juga boleh. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi ini nyalakan untuk channel Lilo Extreme ini. Kami upload setiap jam 7 malam di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum ini, pokoknya ntar kita bikinin playlist khusus buat tulisan-tulisan Mas Untung, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Dan sekali lagi di akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dan mewakili Mas Untung juga misalkan ada yang salah dalam penulisannya, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.